Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Ibu Siti Zazak Suraya, MID. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sofiatul Mesyarah, NIM 208230017, kelas IPS A semester 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar yaitu kemampuan yang diperlukan untuk menyampaikan materi dengan efektif, mengelola lingkungan kelas, dan menilai kemajuan siswa. Ini mencakup perencanaan yang baik, komunikasi yang jelas, manajemen kelas yang efektif, dan penyesuaian metode pembelajaran. Untuk memenuhi kebutuhan siswa, keterampilan ini bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang produktif dan menyenangkan. Keterampilan mengajar terbagi menjadi 8. Yang pertama, pembelajaran peta konsep adalah suatu teknik atau metode pembelajaran yang menggunakan peta konsep untuk membantu siswa memahami dan mengkoordinasi informasi dengan lebih baik. Peta konsep adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar konsep dengan cara yang visual. Yang kedua, pengulangan materi, yaitu keterampilan mengajar yang efektif untuk memperkuat pemahaman dan retensi informasi siswa. Berikut adalah beberapa keterampilan dan teknik yang dapat digunakan oleh guru untuk melakukan pengulangan materi dengan efektif. 1. Penjadwalan pengulangan. 2. Penggunaan teknik variasi. 3. Aktivitas interaktif. 3. Penerapan konteks baru. 5. Diskusi dan tanya jawab. Ketiga, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan di suatu masalah. Yang keempat, komunikasi yang jelas. Komunikasi yang jelas dalam mengajar sangat penting untuk memastikan bahwa pesan dan informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa. Berikut adalah beberapa prinsip dan strategi untuk mencapai komunikasi yang jelas. Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas, struktur penyampaian materi, dan memberikan contoh yang konkret. Yang kelima yaitu keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban, respon dari peserta didik. Yang keenam yaitu penilaian dan umpan balik. Memberikan umpan balik ke siswa adalah kunci efektif mendukung perkembangan siswa dan meningkatkan proses belajar. Karena dengan cara memberi umpan balik atau feedback, siswa dapat bertanya tentang materi yang belum paham dalam guru menyampaikan sebuah materi tersebut. Yang ketujuh, motivasi dan dukungan. Memberi motivasi dan dukungan kepada siswa adalah hal yang baik yang menciptakan pembelajaran yang positif dan produktif. Memberikan dukungan serta motivasi dapat mendukung siswa dengan berbagai kelebihannya, membuat siswa menjadi lebih senang dan dalam belajar. Yang terakhir yaitu penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi saat ini menjadi hal penting dalam pembelajaran karena saat ini banyak siswa yang menggunakan teknologi tetapi tidak tahu cara menggunakan teknologi itu dengan baik dalam media pembelajaran. Guru dapat mengenali pembelajaran melalui media elektronik atau teknologi dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk belajar. Itu tadi pengertian dari keterampilan dasar dalam mengajar. Saat ini kita bermain kuis yuk.
Yang pertama, kemampuan informasi awal yang dimiliki oleh siswa sebelum memahami materi baru yang akan dipelajari disebut A. Pertanyaan pemantik, B. Pengetahuan perenungan, C. Umpan balik. Jawabannya adalah A. Kemampuan atau informasi awal yang dimiliki oleh siswa sebelum memahami materi baru yang akan dipelajari disebut pertanyaan pemantik. Soal yang kedua, yang termasuk keterampilan dasar mengajar yaitu A. Berdiam, B. Pengulangan materi, C. Keterampilan fisik ekstern. Kira-kira apa ya? Jawabannya adalah B. Yang termasuk keterampilan dalam mengajar yaitu pengulangan materi. Soal yang ketiga nih, keterampilan utama yang diperlukan untuk mengelola kelas dengan efektif yaitu A. Kemampuan berbicara di depan umum, B. Kemampuan bernegosiasi, C. Kemampuan mendengarkan dan berkomunikasi. Jawabannya adalah C. Keterampilan utama yang diperlukan untuk mengelola kelas dengan efektif yaitu kemampuan mendengarkan dan berkomunikasi. Soal yang keempat, apa keterampilan utama yang diperlukan untuk menjelaskan materi kepada siswa dengan jelas? A. Kemampuan berbicara di depan umum, B. Kemampuan berkomunikasi secara efektif, C. Kemampuan menyusun rencana perjalanan. Jawabannya adalah B. Apa keterampilan utama yang diperlukan untuk menjelaskan materi kepada siswa dengan jelas? Yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif. Soal yang kelima, apa yang perlu dipertimbangkan saat merancang rencana pelajaran di internet? A. Jumlah buku yang harus dibaca, B. Jumlah waktu yang telah ditentukan, C. Kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Ya, jawabannya adalah C. Apa yang perlu dipertimbangkan saat merancang rencana pelajaran di internet? Yaitu kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Ya, jadi itu tadi pengertian dari proses mengajar pembelajaran. Mohon maaf bila saya dalam salah perkataan atau tipe dalam menulis. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.